Kembali lagi di kelas Kimia SMA Solebes Global School bersama saya, Miss Shirley. Di video ini, Miss Shirley akan memperlihatkan percobaan tentang materi kesetimbangan kimia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Menyelidiki sifat reaksi tidak dapat balik dan dapat balik. Yang kedua, menyelidiki jenis-jenis reaksi dapat balik berdasarkan wujud komponennya. Kalau mau tahu, stay tune ya. Sebelum lanjut, yuk kita perhatikan tabel percobaan berikut ini. Kira-kira alat dan bahan apa ya yang cocok untuk menjawab percobaan ini? Opsi alat yang bisa kalian pilih, yang pertama ada tabung reaksi dan raknya, lalu ada spatula dan tutup gabus, ada batang pengaduk, pipet tetes, gelas kimia, labu Erlenmeyer, gelas ukur, dan corong. Untuk opsi bahan-bahannya, kalian dapat memilih bahan-bahan berikut. Yang pertama, ada larutan natrium iodida, ada larutan asam klorida, padatan plumbum 2 sulfat, larutan natrium sulfat, pita magnesium, kertas saring, dan yang terakhir Aquades. Untuk menjawab tabel pengamatan nomor 1, tentunya kita memerlukan larutan asam klorida dan pita magnesium. Pertama, lakukan pemipetan untuk larutan asam klorida, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu potong pita magnesium seperti pada gambar. Masukkan pita magnesium tersebut ke dalam larutan asam klorida. Coba perhatikan reaksi apa yang terjadi, lalu tuliskan pada tabel pengamatanmu. Untuk percobaan nomor 2, kembali kita memipet asam klorida ke dalam tabung reaksi. Lalu siapkan potongan pita magnesium, masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tabung reaksi kita tutup menggunakan tutup gabus seperti pada video berikut. Perhatikan reaksi yang terjadi. Untuk nomor 3, kita memerlukan padatan plumbum 2 sulfat dan larutan natrium iodida.
Pertama-tama, kita masukkan padatan plumbum 2 sulfat ke dalam tabung reaksi. Lalu kita campurkan padatan tersebut dengan larutan natrium iodida. Perhatikan hasil percobaan pada video tersebut, lalu tuliskan di tabel pengamatanmu. Untuk menjawab tabel pengamatan nomor 4, kita memerlukan plumbum 2 iodida dengan ciri padatan kuning dan larutan natrium sulfat. Pertama, larutan natrium sulfat kita pipet masuk ke dalam tabung reaksi. Lalu kita campurkan dengan plumbum 2 iodida berwarna kuning seperti pada gambar berikut. Proses pengadukan dilakukan agar reaksi yang terjadi cepat berlangsung dan reaksinya pun lebih efektif. Perhatikan perubahan yang terjadi. Tulislah hasil pengamatanmu ke dalam tabel pengamatan nomor 4. Yuk kita bahas. Gelembung udara hasil percobaan ini merupakan gas hidrogen, sedangkan larutan bening yang ada dalam tabung merupakan magnesium klorida. Di percobaan kedua, kita ingin mengamati reaksi antara magnesium klorida dan gas hidrogen. Magnesium klorida dan gas hidrogen merupakan hasil reaksi dari asam klorida dan pita magnesium. Sehingga untuk mereaksikan antara magnesium klorida dan gas hidrogen, tabung reaksi harus ditutup agar gas hidrogen tidak keluar dari sistem. Menurut kalian, apakah larutan HCl dan pita magnesium dapat terbentuk kembali dari reaksi ini? Selanjutnya, di percobaan ketiga, kita mendapatkan padatan kuning hasil reaksi plumbum 2 sulfat dan natrium iodida. Setelah proses pengendapan, ternyata pada lapisan bawah campuran terdapat endapan kuning plumbum 2 iodida dan pada bagian atasnya terdapat larutan bening yang merupakan larutan natrium sulfat. Di perlakuan keempat ini, kita ingin mengamati reaksi antara plumbum 2 iodida dan natrium sulfat. Plumbum 2 iodida dan natrium sulfat merupakan hasil reaksi antara plumbum 2 sulfat dan natrium iodida pada percobaan ketiga sebelumnya.
Reaksi antara plumbum 2 iodida dan natrium sulfat menghasilkan padatan putih plumbum 2 sulfat dan larutan natrium iodida, seperti pada persamaan reaksinya. Menurut kalian, apakah plumbum 2 iodida dan natrium sulfat dapat bereaksi kembali membentuk plumbum 2 sulfat dan natrium iodida? Nah, sekarang dari dua reaksi tadi, manakah yang merupakan reaksi reversibel atau irreversibel? Wujud zat-zat pada reaksi kimia terbagi atas 4 jenis. Ada cairan dengan lambang L, larutan dengan lambang aqui, padat dengan lambang S, dan yang terakhir gas dengan lambang G. Reaksi reversibelnya sendiri terbagi atas 2 jenis berdasarkan wujud zat-zat komponen penyusun reaksi tersebut. Ada reaksi reversibel homogen dan reaksi reversibel heterogen. Reaksi homogen apabila wujud zat-zat yang terlibat dalam reaksi itu sama, sedangkan heterogen apabila wujud zatnya itu berbeda. Perhatikan reaksi antara plumbum 2 sulfat dan natrium iodida berikut ini. Apakah reaksi tersebut merupakan reaksi homogen atau merupakan reaksi heterogen? Nah, itu dia tadi percobaan kesetimbangan kimia untuk reaksi reversibel, irreversibel maupun homogen dan heterogen. Sampai ketemu di percobaan berikutnya.